Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julieta Anastasia, NRP 0033. Nama saya Nadia Tiara Febriana, NRP 0217. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan source code codingan dari game ular tangga yang telah kami buat. Oke, sebelumnya pada baris 1-8 itu kita telah mendeklarasikan import Java. Lalu kita ada public class yang bernama ular tangga, dan di dalamnya itu ada inpost player 1 dan inpost player 2 itu untuk menentukan posisi player. Lalu ada incheck player 1 dan 2 itu untuk mengecek dan menyimpan posisi player. Lalu ada string np1 itu untuk mendeklar nama player, dan ada intern sama dengan 1 itu untuk menandakan posisi awal kedua player itu ada di papan 1. Nah, lanjut Nat. Kemudian ini ada public static DC1, DC2, dan temp. Ini merupakan variabel untuk nilai dadu. Kemudian ini ada image icon dadu ini untuk munculin gambar dadu. Kemudian ada image icon untuk papan-papan ular tangganya. Kemudian ada image player. Kemudian ada image giliran mainnya, yaitu berupa bentuk checklist. Jika dimasukkan, dia akan muncul ketika player 1 duluan atau player 2 duluan. Kemudian ada button go dan button stop, ini untuk pesan objek buttonnya. Kemudian ada menu-menu, ada menu file, help, new, exit, di mana isi menu file ini ada 2 player dan keluar, dan menu help ini isinya cara bermain. Kemudian ada pembuatan kontainer, kemudian ada pembuatan label-label yang digunakan untuk memasukkan image ke dalam objek. Selanjutnya, tak. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan panel-panel. Seperti yang di bawah itu ada J-panel, P utara, P judul, dan selanjutnya. Lalu ada void call image, itu adalah fungsi untuk memanggil image yang telah kita muat di dalam codingan kita. Lalu ada konstruktor, dan itu ada super petik 2 permainan ular tangga, itu untuk judul virtual machine-nya nanti, dan di bawahnya itu ada untuk menu bar, itu untuk pengaturan menu barnya. Lalu di bawahnya ada untuk shortcut menu, di mana P dan Q ini jika kita mengklik Ctrl P atau Ctrl Q maka akan memunculkan P itu untuk memasukkan nama player, dan Q itu untuk kita keluar dari gamenya. Lalu ada pesan action listener, dan ada masukin yang panel-panel yang udah kita buat. Terutama ini untuk panel papan. Lalu selanjutnya ada panel dadu 1. Nah, ini adalah pengaturan untuk panel dadu 1, dan di bawahnya adalah pengaturan untuk panel dadu 2. Dan ini adalah panel gambar player 1, lalu ada panel gambar player 2. Semua ini sudah di-set. Dan lalu ada panel checklist pick, di mana panel checklist pick ini untuk menentukan gambar checklist yang telah kita masukkan tadi. Oke, lanjut Nat. Lalu kemudian ini ada panel nama player yang dimana akan ditampilkan bila sudah diinput nama player 1, dan ini untuk player 2-nya. Kemudian nama player nanti akan disimpan ke variabel global. Kemudian ini untuk panel button-nya. Ini untuk grid background layout. Lalu ini untuk atur constraint-nya. Ini untuk menambahkan button ke content panel. Lalu ini ada untuk panel judul. Kita menggunakan font Helvetica, dan fontnya itu bold. Kemudian ini ada fungsi jalan yang terdapat hapus dan run. Di mana hapus untuk
menghapus langkah-langkah yang sudah dijalankan sebelumnya, dan ini untuk jalan selanjutnya. Ini untuk player pertama dan ini untuk player kedua. Kemudian Pak. Nah, selanjutnya kita ada Public Static Class Basic Thread, itu adalah untuk animasi acak dadu dengan menggunakan thread, dan metode ini akan dipanggil ketika thread-nya telah jalan. Lalu ini di bawah ini ada DC1, DICE1, itu adalah untuk cara kerja mengacak dadu. Lalu di bawah itu ada Action Listener File Menu, di mana jika kita telah memulai gamenya, maka kita pastikan untuk memasukkan nama player 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, ini adalah fungsi untuk mengeluarkan output masukkan nama player 1 dan player 2. Nah, di bawah ini nama player harus diisi terlebih dahulu. Itu jika user ingin bermain tetapi nama playernya belum dimasukkan. Dan selanjutnya masih sama. Dan di bawah itu ada nama player 1 dan nama player 2 tidak boleh sama. Nah, itu jika user memasukkan nama player 1 dan player 2-nya itu sama, maka akan keluar warning seperti itu. Nah, itu ada post player 1 sama dengan 1, post player 2 sama dengan 1. Itu adalah posisi 1 sampai 100, di mana posisi awal kedua player itu kan dimulai dari papan 1. Selanjutnya ada Action Listener Help Menu, di mana fungsi di bawah ini akan digunakan untuk menu help, di mana jika kita mengklik menu help akan keluar cara bermain. Nah, setelah cara bermain keluar, maka yang akan ditunjukkan adalah 1, klik menu file, 2, kemudian pilih 2 player, 3, lalu isi nama dan kocok dadu. Lalu ada menu exit di mana itu untuk keluar. Oke, lanjut Nat. Kemudian ini ada fungsi action listener button. Lalu ini if post player lebih besar dari 100, ini untuk jika langkah lebih dari 100 untuk player 1. Jadi kalau misalkan dia udah melebihi angka 100, maka dia akan berhenti dulu dan kocok dadunya setelah pemain kedua nanti jalan sampai pemainnya sampai dengan 100, maka akan ngeprint hore player 1 menang. Ini jika udah mencapai kotak 100. Lalu ini untuk player keduanya sama seperti ini. Lalu ini case-case untuk jalan kotak ular tangga yang ada tangga atau ularnya untuk player 1, lalu yang ini untuk player 2. Kemudian ini untuk ganti checklist jika dipencet stop plus and turn. Lalu yang ini untuk case di mana pemenang sudah ditemukan. Udah, tak? Oh, maaf. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke output. Boleh di-run dulu. Oke. Nah, ini adalah bentukan dari output kita untuk game ular tangga, di mana ada pojok kiri atas itu ada menu file dan menu help. Dan jika kita klik menu file itu ada 2 pilihan, ada 2 player dan keluar. Nah, P dan Q itu jika kita pencet keyboard kita Ctrl P dan Ctrl Q, maka Ctrl P itu untuk shortcutnya 2 player dan Ctrl Q itu adalah shortcut untuk keluar dari game. Lalu pada help itu ada cara bermain. Oke, boleh coba diklik. Nah, itu akan keluar 1, klik menu file, lalu kemudian pilih 2 player, dan terakhir muncul isi nama dan kocok dadu. Itu adalah cara bermain dari game ular tangga. Kemudian untuk bermain kita mengklik 2 player, lalu isi nama, dan kocok dadunya.
Lalu pion-pion akan berjalan sesuai jumlah dadunya. Jika bertemu tangga dia akan naik dan bertemu ular dia akan turun. Nah, ini output yang dikeluarkan jika pemain keduanya menang, yaitu hore player 2 menang. Oke, mungkin sebagai tambahan itu ada checklist hijau di sebelah kanannya tulisan Nadia itu untuk menunjukkan giliran siapa yang sedang mengocok dadu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Kami pamit undur diri. Saya Julieta Anastasia. Saya Nadia Tiara. Dari kelas PBOA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.